Kembali lagi bertemu dengan saya Domi Barasa dalam podcast kehidupan, pendidikan, tentang politik dan sebagainya lah. Hari ini kita akan kedatangan tamu narasumber kita yaitu Pak Laurentius Yarto Budi. Apa kabar Pak? Baik, Baik. Pak. Ya, Ini biasa Pak artinya saya panggil Bapak atau Abang aja nih? abang aja lah. Abang aja ya Biar karena umurnya terus juga. ya, Gitu. Oke. Okay. lebih akrab lah. Pak Laurentius ini dipanggil Pak Budi ya? Iya, Bang ya, Budi ya, betul Bang Budi. betul. Bang Budi eh, aktif di organisasi kepemudaan. Coba kita tanya dulu kepemudaan apa Pak? Eh, saya digabung di organisasi gereja, khususnya pemuda Katolik ya. Pemuda Katolik itu adalah ormas pemuda Katolik di Komcap Batam. Saya juga mau bertanya artinya kan gini, ormas kepemudaan. Berarti apakah pemuda ini seperti apa maksudnya Pak? Umur berapa gitu? Oh ya, Nah, baik. Terima kasih untuk pemuda Katolik sendiri ya. Berarti ini kaitan dengan persyaratan ya, iya, ini kan persyaratan pemuda mana Katolik tahu masuk. teman-teman ada yang nonton, oh, kebetulan dia beragama Katolik, ya, dia tertarik ingin masuk ke pemuda Katolik, syaratnya apa gitu ketua? Oh ya, Iya gitu Bang. baik, terima kasih. Nah, Yang jelas adalah kita adalah organisasi masyarakat dan eh, namanya juga pemuda Katolik. Berarti syarat yang paling utama adalah beragama, beragama oh, Katolik. beragama Katolik ya. Beragama Katolik yang jelas ber-KTP ya, Oke, uh, KTP punya kartu uh, tanda penduduk. kartu tanda penduduk warga negara Indonesia, Mm-mm. usia dari 17 tahun sampai 45. Oh, berarti kalau dia, apakah itu nikah atau bisa, maksudnya gini, 17 tahun sampai 45 tahun, bisa yang sudah nikah atau yang belum menikah gitu Pak? Abang. Bisa umum. Oh, umum ya, Intinya berarti. bahwa dari 17 tahun sampai 45, baik yang belum nikah maupun yang sudah nikah, silakan ayo bergabung Oh, gitu. Karena bersama. ada beberapa pertanyaan kan, apakah OMK itu sama dengan pemuda Katolik gitu, Bang. Jadi, karena orang beda persepsi dengan kata orang muda Katolik dengan pemuda Katolik gitu. Abang bisa menjelaskan nggak perbedaannya gitu? Biar Oh kami tahu, iya, iya, gitu. oke baik. Kalau berbicara tentang pemuda Katolik kan lingkupnya ormas ya, Oke, organisasi oke masyarakat. siap. Kalau OMK ini kan lingkupnya kategorial gereja, berarti di dalam lingkup gereja. Yang jelas kalau orang muda Katolik kan mungkin uh, hanya orang-orang muda lah. Artinya bahwa belum masuk dalam belum menikah gitu. Oh, gitu. Uh, Berarti orang muda Katolik atau OMK sendiri itu lebih ke internal gereja ketua Internal ya. gereja ya, Artinya dia betul. berkecimpung di gereja misalkan membantu pastor, membantu gereja gitu. Sedangkan kalau pemuda Katolik itu lebih ke masyarakat ketua ya. Betul betul lah. Dia lebih Organisasi ke kepemudaan. luar altar lah ya istilahnya. Jadi lebih Ya, ke lingkup masyarakat jadi bagi eksternal. teman-teman yang menonton atau yang mendengarkan kami ini bahwa OMK dengan pemuda Katolik itu ya sama-sama orang Katolik, Ya, tetapi secara betul. tugas dan wewenangnya berbeda. Tugasnya itu kalau pemuda Katolik itu di masyarakat, OMK itu di dalam gereja. Dalam Dan kalau OMK itu yang belum menikah, kalau pemuda Katolik bisa nikah, bisa belum bukan ketua ya ya. ya ya. Yang penting umurnya 17 sampai 45 tahun. 17 sampai 45 tahun. Betul. Ya, terima kasih kita sudah memperkenalkan pemuda Katolik kan. Artinya semoga semakin banyak yang ikut bergabung di kepemudaan ini, Oke, organisasi ini. siap siap sama-sama, Oke, Pak. Harapan kita ya teman-teman yang menonton terkhusus yang Katolik, silakan mari bergabung bersama kita di Komcap Batam, Komda Kepulauan Riau ya, di Batam melalui Komisariat Anak Cabang ya atau Komak. Yang jelas kita mendekatkan diri ke paroki-paroki untuk merekrut anggota. Jadi silakan bergabung bersama kami. berarti boleh saya tanya lagi ketua ya. Artinya kayaknya saya lebih penasaran dengan pemuda Katolik ini. Kira-kira setelah kita tahu kita ini Katolik, memenuhi syarat lah ini. Iya ya. Langkah pertama yang kita lakukan apa? Untuk bisa masuk ke pemuda Katolik, apakah ada syaratnya atau sekedar masuk masuk aja gitu ketua atau bagaimana? Oh ya, kita kan di dalam pemuda Katolik ini kan ada anggaran dasar dan Oh, anggaran oke. rumah tangganya. Oke, siap, siap. Jadi tanggung jawab kita menjalankan instruksi sesuai dengan ADART yang ada dalam Organisasi. organisasi itu. Jadi mungkin sedikit saya Iya, gambarkan bahwa secara struktur kita ini kan organisasi masyarakat,
dari pengurusannya kan dari pusat. Nah, dari pusat itu pengurus pusat, PP ya biasa disebut PP. Terus ke provinsi, yaitu Komda, Komisariat Daerah. Kemudian ke Komcap, Komisariat cabang. Komisariat cabang, baru ke Komisariat anak cabang. Itu di tingkat kecamatan. Berarti kalau di secara garis besar ya, umum itu berarti negara itulah PP. Iya. Baru nasional. Provinsi Komda. Kabupaten atau kota Komcap. Kecamatan berarti Komak. Ya. Berarti jelas ya Ketua ya, strukturnya jelas ya. Iya. Nah, jadi kita mulai dari akar rumput lah kalau ya. Berarti kecamatan di bawah Komak pun ada juga lagi, ya? ranting, tingkat ranting. Itu kayak kelurahan. Kelurahan gitu. Berarti ini udah berskala nasional Ketua ya? Iya. Sudah. Dan di Batam kita udah masuk ke ini sampai Komak, belum sampai ke tingkat ranting. Mudah-mudahan ke depannya kita mengajak adik-adik kita, abang-abang kita yang umur 17 tahun sampai 45, marilah kita sama-sama bergabung sehingga lahirlah pengurus-pengurus sampai tingkat ranting. Terima kasih Ketua yang maksudnya ini sangat luar biasa bagus ya, artinya bahwa struktur kepengurusannya jelas. Iya. Dan saya pikir juga saya pernah dengar juga bahwa ada kegiatan yang misalkan ada Mapenta gitu Ketua ya. Iya, yang masuk ya. Ada, maksudnya ada tingkatan-tingkatan kursus-kursusnya gitu. Nanti kalau lebih kenal lagi bolehlah konsultasi dengan Bang Budi nih ya. Biar mantau ada yang tertarik bolehlah komunikasi sama Bang Budi. Oke. Setelah itu peran pemuda Katolik di gereja dan masyarakat Ketua. Tadi kan ini pemuda Katolik adalah ormas kepemudaan. Dan sampai saat ini apa saja yang sudah dilakukan pemuda Katolik baik untuk gereja maupun untuk masyarakat, karena saya dengar itu motonya atau slogan dari pemuda adalah Pro Ecclesia et Patria. Iya betul. Itu artinya apa Ketua ya? Pro Ecclesia et Patria. Itu demi gereja dan negara. Berarti demi gereja dan negara. Gereja dan negara. Jadi peran pemuda Katolik untuk gereja dan negara hingga saat ini apa saja Ketua? Contoh-contohnya lah. Oke. Kalau untuk gereja ya Katolik internal kita, artinya itu udah melekat pada diri kita ya. Identitas kita kan agamanya Katolik, berarti tugas dan tanggung jawab di dalam gereja Katolik itu sudah menjadi hal yang basic kita ya. Misalnya pelayanan ibadat, ekaristi, terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan gereja, aktif dalam KBG juga, terus terlibat dalam KBG sudah tadi ya. Dan kegiatan-kegiatan lingkup lainnya internal gereja lah ya. Kalau dari masyarakat Ketua? Kalau masyarakat itu lingkup eksternal ya, artinya di luar dari altar gereja, keterlibatan kita. Itu misalnya kita membangun relasi toleransi beragama ya. Toleransi beragama terhadap sesama kita yang agama lain ya, merawat toleransi serta membangun hubungan persaudaraan. Dan itu selama ini kita dari Komcap Batam banyak hal yang sudah kita lakukan ya dalam membangun relasi terhadap kawan-kawan kita, terhadap umat kita yang berlainan agama. Berarti Ketua di Komcap Batam ya? Iya. Itu di bidang apa Ketua ya? Kalau saya lupa nanya tadi pertama tadi. Baik. Saya sementara aktif dalam kepengurusan di Komcap Batam di Ketua Bidang Moderasi Umat Beragama. Sesuai dengan yang Ketua sampaikan tadi ya, moderasi beragama. Berarti kita tetap menjaga hubungan yang baik dengan beda agama gitu ya. Contohnya seperti apa Ketua yang kita lakukan? Contoh konkret ya. Konkret yang dalam nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Contoh misalnya dalam hari-hari raya besar ya. Jadi kita membangun silaturahim terhadap sesama ormas lintas agama untuk contoh kecil saja, misalnya menjaga keamanan gitu. Jadi ada teman rekan-rekan kita dari Banser, Ansor, OKP lain. Jadi kita membangun silaturahmi untuk bersama-sama. Jadi sangat baik Ketua, artinya memang kalau kita tidak menjaga dari sekarang,
bisa ada bentrok dan sebagainya. Kalau nggak kita mulai dari sekarang ya tetap nanti akan ada hal-hal yang kecil yang memetik persaudaraan kita menjadi rusak ketua ya. Betul, Berarti betul. pemuda Katolik hadir untuk itu ketua ya. Iya, iya, Hal yang betul. menurut orang lain ngapain gitu. Mungkin ada yang Iya, sebagian menyatakan seperti itu ketua ya. Atau benar-benar. ada yang tanda kutip melihat pemuda Katolik secara negatif ketua. Pernah nggak Oh, mengalami? ya. Kalau untuk hal-hal seperti itu ya kita butuh antisipasi kan. Nah, Artinya sedia payung sebelum hujan iya lah, benar. jangan sampai terjadi apa-apa yang memicu konflik antar umat Iya beragama. benar. Jadi ini biarpun langkah-langkahnya mungkin dipandang orang lain kecil, tapi dampaknya besar. Karena kan pikir orang ngapain sih gitu kan, Iya, banyak orang itu tinggal ada kerjaan aja gitu kan banyak. iya, Tapi ya sudah, tujuannya berarti teman-teman yang nonton bahwa pemuda Katolik itu hadir untuk terutama ya menjaga toleransi antar umat antar umat beragama, beragama. dan kami pemuda Katolik ya hadir untuk itu ya. Iya. Terima kasih ketua untuk hal itu. Oke. Oke. Sekarang ketua, kira-kira ada nggak masalah yang atau tantangan yang ketua hadapi baik secara organisasi atau secara perorangan yang ketua terlibat di masyarakat? Oh ya. Nah, Kalau untuk masyarakat ya. iya. Untuk saat ini ketua. Saat ini ya. Akhir-akhir ini kita pasti mendengar, mungkin ketua juga mungkin sempat mendengar viral atau berita-berita yang kaitan dengan ini warga Teluk Bakau ya. Warga Teluk Bakau Kecamatan Nongsa. Iya. Saya pernah dengar memang kalau nggak salah itu tentang permasalahan lahan pemukiman masyarakat. Ya betul betul. Oke, baik. Jadi untuk pemukiman di Teluk Bakau itu kan sekarang kan lagi dalam masalah penggusuran, yang mana pihak perusahaan mendapat alokasi dari yang punya lahan BP Batam ya, untuk mengelola investasi di situ, artinya membangun perusahaan di situ. Sementara di situ kan banyak warga yang masih menduduki wilayah itu atau mendiami wilayah itu. Itu kurang lebih 3 RW di situ. Dan 3 RW kira-kira berapa kakek itu ketua ya? Ya kalau di PL3 itu 1000 lebih kakak. 1000 kakak ya. Dan ya, itu yang mau akan digusur gitu. Iya ya, ke depannya rencananya, tapi belum mulai. Kalau yang sekarang ini udah mulai itu di PL1 sama PL2. Kalau PL1 kan aman karena hanya lahan dan sebagian warga aja. Enggak banyak lah. Untuk PL2 yang kemarin lagi bermasalah itu yang di PL2. Itu kayaknya PL2 belum selesai juga ketua ya? Belum selesai. Jadi kira-kira siapa yang berkontribusi untuk membela masyarakat di PL2 sekarang? Oh ya, kalau untuk PL2 kemarin kita patut apresiasi ya. Kepada ini adik-adik kita PMKRI Kota Batam ya. Yang sangat gigih ya, begitu sangat gigih mengadvokasi warga di situ, dan sampai ke DPR juga, Komisi 1 untuk melakukan audiens dan rapat dengar pendapat, dan hasilnya sekarang sementara ada solusi yang baik lah untuk warga. Dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya yang belum diperjuangkan. Jadi kemarin untuk info terakhir yang saya dengar itu mereka mendapatkan relokasi KSB, Kapling Siap Bangun, dan uang sagu hati sama uang tanam tumbuh yang ada kan, nanti diganti itu semua. Kira-kira tahu nggak berapa jumlahnya itu? Berdasarkan info yang saya dengar itu disesuaikan dengan kondisi rumah serta tanaman yang ada di lahan. Berarti beda-beda setiap keluarga ketua dapatnya ya? Beda-beda. Tapi menurut ketua apakah itu sudah sesuai? Sebagai personal ini, pribadi lah. Iya. Kalau ini terrealisasi, berarti menurut saya sesuai karena ada dapat kapling untuk bangun rumah, terus uang sagu hati ganti untung kan, jadi istilahnya kan ganti untung. Jadi artinya bahwa ganti untung itu bisa membangun kembali rumah warga. Jadi jangan menjadi terlantar warga itu setelah mendapat kapling nggak bangun-banun juga. Oh ya, berarti kembali ke warganya ya. Terus warganya dapat kapling dibangun lagi tempat yang lain kan? Iya. Kembali ke warganya. Berarti untuk apa tadi lokasi apa namanya?
KSB, Delta Kapling, Kapling yang Kapling Siap Bangun. siap bangun ya. Ah. Berarti untuk yang digusur itu yang bagian 2 udah selesai semua, Ketua? Untuk PL2 ya? PL2. Iya, kalau PL2 sementara didata kembali jumlah apa itu warga kakaknya berapa dan akan direlokasi. Ini kan kedepannya akan dibahas lagi. Kalau yang saya lihat di lapangan sementara masih pendataan. Tapi sudah ada titik temunya, Ketua ya, artinya sudah mulai bisa berdiskusi dengan perusahaan, dengan warga juga gitu. Itu siapa yang, apakah anggota DPR juga ikut Ketua di situ? Ya, kemarin ada keterlibatan anggota DPR dari pemerintah juga, PMKO juga, dan itu langsung disampaikan oleh perwakilan dari PMKO bahwa akan dicarikan kapling gitu. Udah. Misalnya kalau seandainya nanti kedepannya ada perubahan kebijakan, misalnya udah ada tertulis ini Ketua ya. Iya, Artinya iya. masyarakat sudah punya pegangan. Pegangan. Jika nanti berubah, kita udah punya pegangan bahwa ini tuntutan kita udah dipenuhi sebenarnya. Gitu. Iya, betul. Nanti jangan sampai, kan kadang bisa saja ketua perusahaan punya dalil kemarin kayak gini berubah terus kan. Jadi kalau memang secara tertulis ya udah ada saksi sebagainya, jadi warga yang kena dampak gusur itu dapat haknya juga kan Ketua. Berarti itulah tugas dari apa tadi Ketua PMKRI ya? Iya. Yang mendampingi juga ya. Iya. Jadi apresiasi lah untuk adik-adik yang PMKRI yang sudah. Ini udah berapa bulan juga Ketua ya? Mereka berusaha untuk ini. Iya, mau 2 bulan, 2-3 bulan. Sampai demo sana sini ya. Iya. Sampai mungkin ada bentrok secara fisik juga pernah Ketua ya? Iya, kalau di ruang saya juga lihat video-videonya itu ada bentrok sampai pukul-pukul meja itu saya lihat. Iya. Betul. Berarti kalau untuk PL3 Ketua gimana? Iya. Untuk PL3 itu sebenarnya sudah ada dialog juga, audiens juga dari pihak perusahaan dengan warga melalui perangkat-perangkat. Jadi kita di PL3 kan ada utusan untuk mewakili warga-warga yang terdampak di PL3. Jadi itu RT RW, tokoh masyarakat. Jadi kurang lebih 3 kali pertemuan membahas mengenai lahan itu. Bagaimana warga ke depannya kalau lahan itu dipakai oleh pihak perusahaan. Jadi kemarin udah 3 kali, ini belum ada lanjutan lagi. Jadi sementara belum ada titik kesepakatan. Berarti masih bernegosiasi ya? Iya, masih bernegosiasi. Untuk itu ya, berarti ini kira-kira berapa lama menurut Ketua ini biar tuh PL3 ini bisa selesai? Dengan jumlah penduduk yang begitu sangat banyak kan? Iya, kita di PL3 ada 3 RW, sebagian di Jabi kan, sementara RW 9 dan 16 di Teluk Bakau. RW 9 kan sebagian PL2, yang RW 16 inilah yang full di PL3. Jadi total ketiga RW ini 1000 lebih kakak. Jadi saya kembali menyampaikan untuk hasil pertemuan sebelumnya ya, biarpun belum ada kesepakatan, tapi untuk kami warga dalam hal ini diwakili oleh tokoh-tokoh yang sudah dibentuk, ada beberapa poin yang kita ajukan. Intinya bahwa poin-poin itu adalah merupakan hak dari warga lah, termasuk relokasi juga. KSB tadi itu yang pertama, yang kedua penyediaan air, terus listrik juga, dan lain-lainnya ada sekitar 10. Jadi itu pertemuan terakhir kemarin difasilitasi oleh BP Batam di bawah Ditpam. Jadi waktu itu kan dari BP Batam kan bertanya, Ditpam ya, diwakili Ditpam bertanya, apakah perusahaan mampu nggak memenuhi hak-hak warga di PL3? Jadi jawab dari pihak perusahaan menyatakan bahwa mampu. Kita siap memanusiakan manusia yang ada di PL3. Jadi itu jawaban dari pihak perusahaan terhadap perwakilan dari warga PL3 dan BP Batam ada waktu itu. Ada juga dari pihak pemerintahan, ada juga waktu itu sebagai saksi bersama kan. Oke, berarti dengan hal-hal yang warga sudah lakukan dan Ketua lakukan, berarti memang sudah ada upaya yang keras dari warga menuntut ke perusahaan melalui pemerintah dan BP Batam. Iya.
kita sih mengharapkan seperti itu karena kita kan tinggal di situ sebagai warga negara Iya, Indonesia dan itu juga. udah kayaknya warga Teles itu udah nggak bukan cuman sebulan 2 bulan kan Iya ketua. ya. Kira-kira paling lama berapa lama di situ? Kalau kita lihat dari ini ya segi histori ya, Historia, sejarahnya. histori sejarahnya itu warga di Teluk Bakau itu kurang lebih hampir sama dengan warga di Rempang. Nah, udah mau 40-50-an tahun itu udah di situ. Bahkan sebelum eh, Bisa. Batam ini ada, Iya benar. itu warga di situ udah Makanya saya ada kadang di situ. agak apa ketua karena saya tinggal di Batam udah 10 tahun Ya, juga. Butuh kayak bertanya-tanya gitu. Yang punya Batam ini siapa? Apakah kan udah ada kan ya warga tinggal. iya, iya, Terus kenapa sekarang semua orang merasa itu haknya? Dan dengan sesuka hati kayak ngambil lahan masyarakat kan? iya, Dengan alasan bahwa ini punya BP Batam. Kadang BP Batam aja kayaknya belum nyampe umur 80 tahun kan. iya, iya, Ya tetapi ya kembali kadang kita memang yang tidak ngerti politik ini kadang dimainkan secara iya, logika kita. Saya juga ya, misalnya kita punya tanah, kita udah bangun misalkan rumah, tiba-tiba nanti ada yang bilang bahwa itu punya dia digusur, jadikan lahan perusahaan dan sebagainya. Ya, contohnya iya, kayak kata ketua tadi udah nyampe iya, kan 40 iya, iya. 40 tahun di Bahkan situ. lebih dari itu Nah, juga. dan saya pertanyakan juga ada KTP, Iya, ada betul, perangkat desanya jelas, betul. masuk listrik. Iya, Terus berarti kenapa dibilang tidak legal kan? iya, iya. Kalau sebagai warga negara ya legal karena Gimana? identitas kita di situ. Jelas kan? Kontribusi kita terhadap negara Iya, jelas, nah, kita membayar pajak, BPJS dan lain-lain. Itu kan untuk membantu sesama kita iya yang benar. lain juga. Berarti itu kan tinggal di situ kan sebagai warga negara yang Iya, baik. Memang kita tahu bahwa lahan di Batam ini kan dikelola oleh BP BP Batam. Batam. Betul. BP Batam dari mana? Kan dari Iya, negara ini juga. iya dan negara terus Ah, sebelum ada negara mungkin udah ada kan orang tinggal di Batam iya, ini. iya. Sementara negara ini kan kita harus lebih melihat lebih jauh. Unsur-unsur dari negara ini kan pertama kan warga. Iya benar. Yang kedua baru wilayah dan lain-lain ini. Sementara di situ kan termasuk warga kan. Iya, Sekarang kita kita sih mendukung ya investasi iya pembangunan benar. perusahaan ya itu kan untuk masyarakat Indonesia dan lebih ke masyarakat sekitar Iya situ benar betul, juga. betul. Tetapi jangan telantarkan warga yang sudah menetap di situ. Jadi harapan kita bagaimana pemerintah memfasilitasi ini untuk memenuhi kebutuhan warga lah, win-win solution Iya benar, gitu. iya benar. Jadi investasi masuk, perusahaan masuk, warga pun keluar dari situ dengan senang hati, Iya benar betul, puas benar. gitu. Jadi Kadang hak-hak kan warga, hak-hak dasar itu perlu disiapkan. digusur kalau nggak dikasih tempat tinggal sama saja berarti menandakan warga kan. Iya, iya, Berarti nggak sesuai dengan keadilan dong jadinya. betul. Sesuai dengan Pancasila. Berarti ini salah satu kegiatan atau bentuk peran pemuda Katolik di masyarakat ketua ya. Iya, iya. Sebagai pemuda kita peka dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Begitu. Berarti Ya. jadi bagi pemuda-pemuda Katolik yang ada di Kota Batam kalau bisa ikutlah berpartisipasi untuk ini ketua ya. Iya, semakin banyak semakin bagus Iya kan? karena kita butuh anggota, butuh pengurus-pengurus lain Iya. yang eh, bersama kita dan menyalurkan aspirasi-aspirasi, ide-ide, gagasan-gagasan untuk membangun gereja dan Iya. Karena negara. semakin banyak orang yang memberikan ide peran aktif dalam masyarakat ini menurut saya kan pasti ada bidang yang sesuai dengan permasalahan ketua yang di pemuda Katolik pasti ada bidang hukum kan ketua. Iya, ada, Berarti ya lebih mengerti dengan hal ini kan. betul. Jadi sahnya ya kita tunjukkanlah peran pemuda Katolik itu dengan cara kita ya berpartisipasi dalam L3 ini ketua ya. L3, Karena kalau ya, L2 udah ada PMKRI kan. iya, iya, Dan biar kita memang menunjukkan bahwa kita punya kualitas gitu. betul. Jadi apalagi abang ini kan tinggal di sana bang ya. Ya, saya warga di situ Nah, juga. L3 dia tinggal. Jadi L3. sana memang ini sebuah bentuk apresiasi dan bentuk bukan juga kita bilang perlawanan enggak juga ya kita bilang perlawanan. Lebih ke memang menuntut haknya gitu. Kalau kita bilang perlawanan kita melawan negara agak sulit juga ketua ya. Iya, Tapi lebih ke memang pembelaan diri biar mendapatkan hak yang sesuai. iya, iya. Jadi artinya bagi yang menonton juga ya kalau tahu tentang berita tentang PL3 ini di Teluk Bakau penggusuran lahan pemukiman masyarakat ya kalau memang kan ada orang bilang kenapa kalian tinggal di situ kan udah punya negara kan kita nggak bisa bilang kayak gitu juga ketua ya. Ya, Kan itu tadi. ada yang bilang kayak gitu biasanya kan. Iya, makanya tadi saya bilang tadi, kalau mereka bilang itu punya negara, sementara negara itu sumbernya dari mana? Iya.
dari asal sumber negara itu kan tadi saya bilang tadi unsur-unsur yang paling pertama sekali itu kan warga tadi. Sekarang Apakah kita di situ tidak termasuk warga? iya benar. Sementara kan kita terdata kartu tanda penduduk Iya di benar. situ, Iya tempat tinggal itu di situ, pertanyaannya. Ada KTP ada dikasih, KTP ada dikasih, RT RW jelas. jelas Itu terus ya. berarti sah dong ini Iya, legal berarti perangkat tempat negara ini. terbawah kan pemerintahan kan RT RW kan. Jadi kalau ditanya ini punya negara, ya punya Ini kita punya kan. ya. Dan karena pada saat ngambil suara baru ada ya kan. Iya iya. Benar. Jadi memang ya kadang agak dilema juga kita peraturan pemerintah ini diberikan haknya tapi kewajiban kita udah berikan tapi kadang tiba-tiba ada penggusuran sebagainya dia pikir kayak mengusir maaf nih ya Iya, mengusir hewan pula gampang banget gitu padahal kita manusia mudah-mudahan ini didengarkan dan kita masyarakat semakin banyak bersuara iya. bersuara dan kalau ini sekarang ketua kalau ada masalah ini itu di mana kira-kira kita mengadu gitu kan ada nggak udah difasilitasi Untuk masyarakat mengadu iya gitu. iya. Untuk sementara kan perangkat setempat yang Hmm. kita sampaikan, RT RW. Jadi kita minta kalau memang sampai di tingkatan atas lurah, camat pun nggak apa-apa karena itu kan pemerintahan, Hmm. pejabat-pejabat publik. Jadi perlu juga kalau memang diatasi di tingkat RT RW ya sudah ada solusinya ya Hmm. nggak apa-apa. Tapi kalau memang rentetannya sampai di RDP di eh, Dewan, ya kita sampai di sana. Intinya bahwa eh, tuntutan kita, karena ini kan bukan hanya kita menuntut, tapi negara harus menjamin kesejahteraan Iya benar. warga. Sementara kita di situ kan udah aman, udah sejahtera. Nah, hanya Tiba-tiba karena investasi masuk, kita ditelantarkan kembali. Jadi kita sepakat bahwa investasi pun masuk, tapi kita pun diberikanlah diberikan lokasi tempat hak-hak yang dasar lokasi yang bagus, yang baik, sesuai dengan kebutuhan yang ada, yang kita nikmati sekarang. Seperti itu. karena lokasi itu masuk luas ketua ya kira-kira berapa hektar itu Itu 9 PL3 itu 9 hektar lebih itu. 9 hektar Iya, L3 iya. 9 hektar dengan warga lebih Warga daripada lebih dari 1.000 lebih. itu mulai dari KK. depan kawasan kami itu ketua ya itu masuk ke situ ya L3 ya Iya. Nah, di yang pertigaan Rusun. iya harus nah Nah, sampai ke ke sana sampai depan ke Jabi. Jabi ya 010, SDN 010 berarti lebih depan. dari 9 hektar itu ketua Iya lebih 9 lebih lah, tapi enggak sampai 10. oh ya Nah, yes, berarti artinya memang mudah-mudahan lah itu ketua ya artinya didengarkan dan mendapatkan hak yang sesuai sehingga masyarakat yang di situ disejahterakan bukan ditelantarkan iya iya, oke ketua ya seperti jadi itu. ini kayaknya masih ada yang mau disampaikan ketua Baik, terima kasih ya. Tadi udah kita ya ajak untuk bergabung bersama, ya khususnya adik-adik yang abang-abang kita yang umur 17 tahun sampai 45, pemuda Katolik. eh, Mari bergabung bersama kami. Untuk secara umum, sesuai dengan pembahasan tadi masalah sosial, terkhusus di Teluk Bakau, harapan kita untuk semua, eh, baik pemerintahan Kota Batam, BP Batam, eh, kita mohon eh, mari eh, apa ya hak-hak warga mohon dipenuhi dan dicari solusi bersama sehingga investasi masuk pun dalam eh, situasi yang aman, kondisi yang aman, tidak ribut-ribut. Artinya selesaikan dulu hak-hak warga baru aktivitas proyek jalan. Nah, itu saja harapan dari saya mewakili warga juga. Eh, Silakan kita mendukung investasi, tapi hak-hak warga harus diutamakan. Oke, itu saja. Terima kasih, Pak. oke terima kasih Pak Budi karena sudah memberikan beberapa dan mudah-mudahan ini didengarkan pemerintah kita Kota Batam khususnya BP Batam ini suara masyarakat Iya hanya ya. diwakili Pak Budi saja artinya Bapak ini tinggal di situ jadi ya mudah-mudahan dengan adanya podcast ini pelan-pelan kita suarakan Iya ya. jadi tetap semangat Pak Budi sama Pak Bang Budi Bung Budi
Oke, dan untuk mensuarakan suara masyarakat di Teluk Baku khususnya siap. dan menjadi pemuda yang berintegritas tinggi. Oke, siap. Salam pemuda Pro Oke, Ecclesia Pro et Patria. Ecclesia et Patria. Terima kasih Pak ya atas undangannya.